Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, semua yang terjadi di dunia ini tak berjalan dengan kebetulan. Benda-benda di jagat ini bahkan sudah diikat dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya menetapkan aturan bagi makhluk mati, seperti planet, tumbuhan, dan hewan. Dia juga menerapkan hukum bagi manusia. Maka dari itu, kami di sini akan menjelaskan tentang hubungan sunatullah, takdir ilahi, dan keadilan ilahi yang berhubungan dengan kehidupan. Sunatullah itu apa sih? Jadi, sunatullah berasal dari dua kata yang berasal dari kata sunnah dan Allah. Arti kata sunnah adalah perjalanan atau cara. Sunatullah adalah hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis, untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, terungkap 8 kali dalam 4 surat. Sunatullah menurut Ahmad Kan'an adalah hukum-hukum yang terdapat di alam ciptaannya. Lalu Hamka mengungkapkan bahwa keadaan sunatullah itu sama dengan air hilir, pasti menurut aturan yang ditetapkan Allah, yaitu menurun kepada yang lebih rendah sampai ke laut. Sedangkan Nurholis Majid berpendapat bahwa sunatullah dalam Al-Quran digunakan untuk ketentuan-ketentuan tentang kehidupan manusia secara sosial dan historis. Ada apa aja sih karakteristik sunatullah? Jadi, sunatullah mengatur pergerakan alam semesta dengan seluruh isinya. Sunatullah memiliki sifat fitrah. Penciptaan manusia tunduk pada fitrah Allah. Objek hukum sunatullah adalah alam semesta. Alam semesta bukan merupakan subjek hukum sunatullah yang memiliki pilihan dan tanggung jawab. Alam semesta sebagai objek hukum sunatullah dapat terjadi perubahan atau perkembangan. Perubahan alam tersebut terjadi karena ketetapan hukum alam. Mekanisme kerja hukum alam terbebas dari campur tangan akal dan kehendak manusia. Pemikiran dan kehendak manusia terhadap alam semesta dan aturan hukumnya tunduk pada sunatullah. Berlakunya hukum sunatullah terbebas dari campur tangan manusia. Di sini disebutkan tentang sifat sunatullah. Jadi sifat sunatullah itu adalah pasti, lalu sifat sunatullah tetap dan tidak berubah-ubah, dan yang terakhir adalah sifat sunatullah adalah objektif. Nah, takdir ilahi itu apa sih? Jadi, menurut Nurholis Majid, takdir merupakan hukum ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan untuk mengatur pola perjalanan dan tingkah laku alam ciptaannya, khususnya alam material. Menurut Said Sabiq, takdir adalah suatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah untuk segala yang ada dalam alam semesta yang maujud ini. Seperti yang sudah diajarkan saat SMP, takdir memiliki dua macam, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu takdir yang sudah paten, tidak dapat diubah dengan cara apapun. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan takdir mubram sebagai ketentuan yang mutlak. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih bersifat kondisional sehingga bisa diubah dengan ikhtiar manusia. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 4 tingkat untuk memahami takdir Allah. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Maha Tahu atas segala sesuatu, mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dengan ilmunya yang azali dan abadi. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah mencatat di Lauh Mahfuz apa yang terjadi sampai di hari kiamat. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah telah menghendaki segala apa yang ada di langit dan di bumi
tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa dengan kehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Yang keempat adalah mengimani bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, apa sih perbedaan sunatullah dan takdir Allah? Contohnya adalah siang dan malam. Wafat manusia pada waktu siang dan malam itu takdir Allah, sama dengan mubrom atau final. Baik buruk itu sunatullah, manusia mendapatkan baik atau buruk adalah takdir Allah. Jika manusia memilih yang baik, maka mustahil mendapatkan keburukan, yaitu ghairu mubrom. Apa sih keadilan ilahi itu? Jadi keadilan merupakan sifat yang melekat pada zat Allah. Keadilan adalah salah satu sifat Allah yang disebut Al-Adil, yaitu Tuhan yang Maha Adil karena memberi hak mereka serta ditempatkannya masing-masing makhluknya pada posisi yang sesuai. Menurut Al-Qadhi Abdul Jabbar, yaitu tokoh Mu'tazilah yang hidup di abad ke-5, beliau menjelaskan tentang keadilan Allah. Ialah sesungguhnya Allah tidak melakukan perbuatan buruk dan tidak memilihnya. Menurut Al-Qadhi Abdul Jabbar, keadilan Allah meliputi 3 hal. Allah tidak menzalimi seseorang sedikit pun, justru Allah meliputi Maha Suci. Yang kedua, Allah tidak akan menahan hak-hak seseorang, walaupun dalam ukuran yang sangat sedikit. Manusia yang memiliki sifat seperti itu bukanlah sifat yang berasal dari Allah. Yang ketiga, Allah menggunakan neraca dengan adil dan perhitungan yang cermat. Andai kata ia berbuat zalim, maka pernyataan tersebut tidak benar. Menurut Anwar Harjono, masalah-masalah hukum, kekuasaan, dan keadilan adalah masalah abadi. Mengenai itu, Al-Quran memberi petunjuk adanya 3 macam hukum, yaitu hukum yang mengatur alam semesta seluruhnya yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Tuhan, lalu hukum yang dibuat manusia dan berlaku untuk mengatur masyarakat manusia itu sendiri, dan yang ketiga, hukum yang tidak pada hakikatnya berpengaruh dan pada hakikatnya berlaku untuk mengatur masyarakat manusia dengan atau tanpa persetujuan manusia yang disebut sunatullah.